Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Di kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang kehidupan seorang pelaut, terutama pelaut kapal ikan. Bagaimana sih kehidupan seorang pelaut? Menjadi pelaut kapal ikan tidaklah mudah kawan-kawannya. Kita dituntut harus mempunyai fisik yang kuat dan juga mental baja. Karena di samping pekerjaan yang sangat berat dan keras, kita juga harus bisa bertahan bekerja dalam tekanan karena atasan atau kapten kapal ikan itu sangatlah rewel. Kerja di kapal ikan tidaklah mudah, seperti yang saya bilang tadi. Kita harus mempunyai fisik dan juga mental yang sangat kuat. Karena kenapa? Pekerjaan kita diawali dengan bangun tidur, yaitu buang umpan, mulai dari jam 5 pagi atau jam 4 subuh. Biasanya untuk kapal-kapal Jepang itu buang umpan atau buang pancing sekitar 2300 pancing kurang lebihnya, dan buang pancing itu selama kurang lebih 5 jam. Jadi kalau misalkan kita mulai dari jam 4, selesai itu jam 9 pagi. Dan setelah selesai jam 9 pagi itu kita dikasih istirahat untuk makan, mandi, dan juga tidur. Itu kurang lebih sekitar 2 jam. Setelah 2 jam kita akan dibangunkan kembali dari tidur kita. Akan ada bel dari kapten. Di kamar kita juga ada bel kan, jadi akan terdengar bel dan kita juga harus bangun, dan waktunya untuk tarik pancing atau angkat pancing. Nah, untuk angkat pancing sendiri itu menggunakan mesin yang namanya line hauler dan juga branch hauler. Itu nanti bakalan saya jelaskan apa sih itu line hauler dan juga branch hauler. Itu untuk pekerjaan di depan nanti. Untuk waktunya sendiri, angkat pancing atau tarik pancing itu kalau misalkan sedikit ikan yang naik itu bisa sekitar 11 atau 12 jam. Tapi kalau misalkan lagi banyak ikan, kita bisa sampai 14 jam, bahkan sampai 15 jam, tergantung banyaknya ikan yang kita dapat nanti. Dan kenapa bisa sampai lama kayak gitu? Ya balik lagi, untuk pancingnya sendiri itu sangat berat dan juga panjang sekali. Untuk jarak pancing 1 sampai 2300 pancing itu sekitar kurang lebih berapa ya, sekitar mungkin ada kali ya 20 km lah kurang lebih untuk perhitungan kilometer. Tapi untuk jelasnya saya kurang tahu ya, tapi itu membuat waktu kita kerja sangat lama. Untuk soal makanan di kapal itu tidak usah khawatir, karena soal makanan pasti terjamin dan juga terpenuhi. Kita tidak pusing memikirkan kita harus makan apa, kita besok makan apa, karena untuk makanan kita sudah sediakan dari kapal. Dan juga untuk tidur, ada poin khusus untuk masalah tidur di kapal ikan. Di kapal ikan atau jam kerja dan jam tidur di kapal ikan atau di laut itu berbeda dengan jam kerja yang ada di darat. Jam kerja di laut itu kita tidak bisa memastikan atau tidak bisa mematok untuk 8 jam kerja atau lembur dan lain sebagainya. Seperti di darat biasa mulai kerja jam 8 selesai jam 4 sore. Kalau untuk di laut itu tidak, kita tidak seperti itu. Kalau untuk di laut itu kita sesuai dengan kita mau buang pancing berapa ribu pancing, dan juga tarikannya, angkat pancing itu seberapa cepat atau seberapa banyak ikan yang kita dapat. Semakin sedikit yang kita dapat, kita akan semakin cepat juga kerjanya. Tapi semakin banyak ikan yang kita dapat, itu akan semakin lama kita bekerja. Untuk masalah tidur yaitu balik lagi, karena kerjanya yang sangat lama dan juga berat ya, pastinya akan mengganggu waktu tidur kita. Waktu tidur kita itu sangat terbatas, bahkan di beberapa kapal itu sangat kurang tidur ya kawan-kawan. Makanya untuk kalian semua yang ingin bekerja di kapal ikan atau di laut, mungkin berpikirlah dulu 1000 kali untuk kerja di kapal ikannya, karena
sangat kurang tidur kawan-kawan. Dan balik lagi, karena kita tidak membutuhkan status pendidikan atau status sosial, yang dibutuhkan hanyalah tenaga. Jadi untuk gaji pun ya maaf ada beberapa kapal yang kurang bayarannya atau tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita alami. Ada juga kapal yang bayarannya cukup atau sesuai lah, tergantung dari kapal dan negara mana. Untuk Jepang sendiri untuk saat ini bayarannya cukup sesuai ya, bahkan lebih kalau kita mempunyai skill atau mempunyai sertifikat kemampuan, itu akan mendapatkan lebih dan juga banyak ada bonus di beberapa jabatan atau posisi kerja kita. Balik lagi untuk masalah kehidupannya, jelas kita mungkin beberapa orang sangat berat ya, tapi karena kita berasal dari latar belakang masing-masing yang mungkin keuangan atau perekonomiannya standar atau sederhana, ya mau tidak mau dengan pekerjaan berat seperti ini kita harus ya melakoni dengan senang hati dan mungkin bertahan sekuat tenaga. Tapi kalau misalkan tidak kuat ya kita juga bisa minta pulang kepada atasan ataupun kepada orang kantor. Kalau kita tidak betah dengan kapal atau tidak kuat dengan kapal, kita bisa minta pulang, tapi tidak langsung pulang ya, karena namanya kerja di luar negeri kita butuh proses atau pasti ada prosesnya. Kalau untuk pulang biasanya sih sekitar 1 bulan sebelum kepulangan kita harus ngomong dulu, tapi tidak bisa begitu nyandar kita pengen pulang, kita ngomong kantor atau kita ngomong atasan pengen pulang langsung pulang, tidak seperti tidak di Indonesia ya. Untuk kapal ikan sendiri itu jujur pengalaman saya pribadi sangat berat ya, karena kita kurang tidur, terus juga belum mabuk laut, belum lagi misalkan dapat kapten atau atasannya yang rewel, terus juga peraturan-peraturan yang harus dipatuhi tentang ya macam-macam kapal, beda-beda peraturan. Jadi pesan saya untuk kalian semua yang penasaran atau pengen atau ada niatan untuk kerja di laut, terutama di kapal ikan, sebaiknya berpikir 2 kali sebelum masuk atau kerja di kapal ikan ya, karena bekerja di kapal ikan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Kapal ikan sangatlah keras. Buat kalian yang masih penasaran, mungkin bisa komen atau bisa DM secara pribadi untuk tanya-tanya lebih lanjut tentang pengalaman di laut. Saya siap menjawabnya. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat malam, salam sehat, dan salam laut handal.